Selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi ini, saya Kristi Julia akan menemani Anda selama setengah jam ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Dengan wajah terlihat pucat, Aki J duduk di kursi roda. Aki J didorong oleh sang ayah keluar untuk menuju mobil yang akan membawanya keluar dari rumah sakit. Keluarnya Aki J ini tak didampingi Maya Estianti sang bunda. Kemanakah sosok Maya yang biasanya sejak Aki J dirawat, Maya tidak pernah lepas mendampingi jagoan kecilnya itu. Maka inilah detik-detik saat Aki J pulang dari rumah sakit di kawasan Pondok Indah. Pemeriksaan pertama nggak saya pegang. Ya, itu. Tapi disebut dulu. Oh ya udah nggak boleh berarti. Nggak boleh. Pemeriksaan saya. Jangan maju. Yang gerak, diam. Akhirnya keinginan Ahmad Dhani untuk membawa pulang putra bungsunya terlaksana. Setelah menginap 2 pekan di rumah sakit Pondok Indah dan harus dioperasi sebanyak 5 kali, kemarin Aki J diizinkan meninggalkan rumah sakit. Namun kepulangan Aki J ternyata tak semulus yang dibayangkan Dhani. Kepulangan Aki J tersendat hanya karena asuransi yang mengklaim biaya perawatan Aki J senilai $0,5 miliar ditolak oleh perusahaan asuransi yang dimiliki Ahmad Dhani. Sebagai gantinya, transaksi pembayaran dilakukan oleh Dhani dengan memakai uang yang didapat dari sumbangan sejumlah teman-temannya yang peduli pada keadaannya. Menjelang kepulangan Abdul ini, mengagetkan juga ya. Ternyata asuransi mau bayar cover rumah sakit karena menurut mereka ini adalah pelanggaran hukum, sehingga untungnya kemarin beberapa sumbangan dari teman-teman ya, untungnya bisa mengcover biaya rumah sakit yang jumlahnya $0,5 miliar. Untung Jul memiliki orang tua yang meskipun tidak siap finansial, tapi kan paling nggak ada beberapa teman yang membantu gitu kan. Sehingga alhamdulillah hari ini saya membawa uang untuk bisa mengeluarkan Dul dari rumah sakit. Seandainya tidak, mungkin ya Dul tidak akan bisa keluar dari rumah sakit karena asuransi tidak mengcover biaya. Ironis memang, di saat Dhani harus menanggung semua keluarga korban kecelakaan yang melibatkan anaknya, ia justru kesulitan membayar biaya perawatan sang anak. Sejak Aki J ditetapkan oleh pihak kepolisian menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan di jalan tol beberapa waktu lalu, sebagai ayah, Ahmad Dhani telah menyanggupi untuk bertanggung jawab pada semua keluarga korban kecelakaan. Lantas, bagaimana keluarga korban kecelakaan menyikapi soal kepusingan Dhani terhadap biaya perawatan Aki J? Benarkah keluarga korban kecelakaan mulai diliputi kecemasan? Untuk semua urusan ini rumah sakit udah pokoknya Ahmad Dhani semua tanggung jawab. Semua dibiayain hingga seperti itu. Sampai pulih dia bertanggung jawab. Dan kita tidak akan tidak akan menutup apa-apa deh. Namanya musibah kan seperti itu. Gitu aja. Yang penting suami saya sembuh, kerja kembali, ya seperti itu aja udah. Saya berharap ya mendapatkan rezeki yang lebih besar dari Tuhan ya. Saya berharap sih seperti itu. Karena hitung-hitungan manusia, pasti orang akan berpikir bahwa Ahmad Dhani nggak mungkin bisa menanggung 14 orang ya. Hitung-hitungan manusia. Kita suruh Allah aja yang berhitung. Usai meninggalkan rumah sakit, Ahmad Dhani tidak langsung membawa pulang Aki J ke rumahnya. Dhani sengaja mengajak Aki J menuju Rumah Sakit Melia Cibubur untuk menjenguk 2 korban kecelakaan yang masih menjalani perawatan di sana, yakni Zulheri dan Pujo. Dan beginilah suasana ketika Aki J bertemu dengan korban selamat kecelakaan di ruas jalan tol pada 8 September lalu. Tolong ya Mas, jangan dorong Mas ya.
Assalamualaikum. Iya. Selamat kaki ya, Den. Ujo udah bersih pokoknya. Mas. Pak Ujo, namanya Pak Ujo. Ya, selamat kakinya. Ya? Ini masih. Memberikan support ya Pak. Iya, saya menuntut Madul supaya cepat sembuh. Dan saya juga selalu minta doa-doa dari Pak Madul. Saya juga cepat sembuh. Ya bersyukur lah, alhamdulillah bisa nengok sama Mas Dani sini untuk anak saya. Cepat aktivitas kembali gitu. Itu aja. Termasuk dulu cepat sembuh ya. Dan keluarganya dia minta maaf dengan kejadian seperti ini gitu. Dan mungkin dengan anak seumur dia ya, kayaknya untuk ini apa? Untuk menerimanya kayaknya sih nggak gimana ya, dia juga mungkin tidak menerima, cuma memang sudah musibah, mau gimana, kayak gitu aja. Cuma udah kita maafkan semuanya udah. Kita udah kekeluargaan lah seperti kayak saya dengan Mas Dani udah seperti kayak keluarga aja lah, silaturahmi gitu aja. Sama-sama membahas lukanya masing-masing ya, sama-sama membahas operasinya masing-masing. Beberapa juga parah, ya. Ada yang hidungnya patah, tulangnya. Tadi sempat ditunjukin juga patahnya tulang, terus dia masih tahu baru satu yang meninggal, yaitu yang bareng dia waktu di mobil, karena dia sendiri melihat korban meninggal, dia lihat sendiri satu bak waktu itu evakuasinya, yang lainnya belum. Ketika bertemu dengan dua orang korban kecelakaan, nampak wajah Aki J asli yang polos. Tak dipungkiri, kebingungan masih tergambar jelas di wajahnya. Ia juga terlihat syok sehingga ia tak mau menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan padanya. Yang menarik dari kepulangan Aki J ini adalah tidak adanya sosok Maya Estianti. Dani sendiri berencana akan melakukan cek ulang kondisi Aki J ke Singapura atau Malaysia. Silakan bulan. Ya, maaf, senang kaki ya, maaf ya. Oke, sip. Awas. Oh ya, lanjut. Ayo. Ini tekose loh. Nah, kamu meri menghadap. Muter dulu. Awas tubuhnya. Iya, masuk ke kamar dulu. Sabar. Oh, itu lagi beli. Oke. Iya, Oke, dulu mau tidur. Kita kayaknya out. Ya dulu masih menganggap rumah utamanya itu di rumah ini. Lakukan cek ulang. Kita akan lakukan cek ulang, mungkin entah ke Malaysia atau Singapura untuk cek ulang. Dan sampai saat ini ternyata dulu belum bisa pergi jauh. Kepulangan Aki J memang belum bisa menyatakan jika Aki J telah sembuh total. Kabarnya dibutuhkan waktu 6 bulan untuk Aki J bisa berjalan normal. Namun bagi sang ayah, kondisi anaknya yang saat ini dalam taraf pemulihan dianggap telah cukup untuk menyelesaikan kasus ini secara hukum. Rencananya, hari ini polisi akan memeriksa Aki J di rumahnya dan juga teman Aki J, yaitu Novel. Beberapa jam setelah kepulangan Aki J, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyambangi Aki J. Kedatangan KPAI ini untuk memastikan apakah kondisi Aki J benar-benar siap untuk menjalani pemeriksaan. Sejauh ini ya besok polisi akan datang ke sini untuk menyidik Dul. Jadi bukan karena polisi yang memaksa, tapi karena saya sendiri yang menyatakan sudah siap, bahwa Dul siap diperiksa besok supaya masalah ini tidak berkelanjutan, karena saya harus bekerja. Dan terlebih lagi sekarang seperti kita tahu bahwa saya juga adalah seorang ayah dari 14 anak yatim. Saya mendampingi sebagai pengacara dan sekaligus guru spiritualnya. Dalam pengungkapan kasusnya, ya, kita masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada.
Rencana kita dalam minggu ini diharapkan bisa memeriksa NV, ya, yang teman satu mobil dengan AKJ. Ya, diharapkan pemeriksaan NV ini juga memberikan titik terang tentang apa yang terjadi saat-saat sebelum terjadi kecelakaan. Dari situ nanti kita akan kembangkan untuk memeriksa AKJ. Konteks apakah AKJ siap atau tidak untuk diperiksa. Nah, ini yang kemudian kami dihubungin untuk diajak bertemu langsung dengan AKJ untuk memastikan bahwa beliau siap untuk pemeriksaan besok. Dan yang pasti hubungan saya sama Ayu sejauh ini saya masih berstatus suami istri.